Bang. Ini paling kenapa? Pak Haji. Masya Allah. Masya Allah. Ada gorengannya? Emang ada gorengannya? Isi ceramah nih, Pak. Halo, Mas Yogi Prasetyo. Sekarang di TikTok dia pojok. Nah, gini kayak dari tadi. Kok unik? Nah, gini kayak dari tadi. Kok unik Jangan nggak lagi di sini. Oh iya nge-lag. Repost. Repost di repost. 4 5 6 7 8 9 10. Gerak. Itu yang baju hitam siapa, Pak? Itu baju hitam siapa, Pak? Baju hitam. Siapa? Memperkenalkan diri dulu, Yogi. Aduh. Karena dia tua tuh. Siapa? Yogi. Kok pintu kita buka lebar? Itu baju hitam siapa, Pak? Itu yang baju hitam ini pegawai kantor pusat. Kau ini lagi ngerekam ya? Enggak harus dicabut. Satu dulu. Atau tahan apa? Kak, emang melakukan screening mandiri melalui aplikasi CKN itu wajib ya? Betul, Kak Tiwi. Tuh apa BPJS Mandiri tidak aktif, secara aktifannya gimana, Kak? Abida, tergantung Kak nonaktifnya. Kenapa Kak? Kalau misalnya ada tunggakan, Kak Abida bisa bayar tunggakannya dulu. Tapi misalnya kalau misalnya yang bantuan iuran, kalau mau daftar aktifin lagi itu harus ke dinas sosial, Kak. Mau tanya masuk gini apa? Tapi nggak dalam 1 hari, tapi nggak di cover. Mau tanya gimana masuk IGD? Gimana? Mau tanya gimana masuk IGD? Dia bisa sehari sekali. Dia intinya tergantung si Bang Kebun Mini. Kalau misalnya dokter sana mengatakan gawat darurat, pasti di cover termasuk kriteria gawat darurat. JHT itu BPJS Tenaga Kerja kan. Selagi masih aktif bisa Kak 56630. Bang, banyak unik banget. Bang, udah nunggak 3 bulan gimana ya? Dibayar aja, Pak. Iya. Bayar aja, Pak. Iya. Kak, bayar kembali. Tinggal bayar aja Kak. Nah, udah ini 3 tahun tidak dibayarkan. Oh, tinggal bayar aja Kak. nah Udah ini 3 tahun tidak dibayarkan. Oke, Kak Abida untuk aktif kembali enggak kesehatannya menagih 1 bulan Kak. Jadi kita bayar 2 tahun 1 bulan. 25 bulan. Jadi 25 bulan. Jadi kalau misalnya Kakak udah 3 tahun, itu yang ditagih hanya 2 tahun 1 bulan. Dan Kakak juga bisa misalnya nggak kurang sanggup untuk bayar langsung, bisa ikut program rehab di aplikasi mobil JKN Kak, jadi bisa dicicil. Tapi untuk aktifnya setelah cicilannya selesai ya Kak ya. Kalau BPJS ku aktif terus mau pindah Vaskes. Apa masih aktif selama pindah Vaskes? Masih. Kaif Masih aktif. udah banyak juga nih. Saya usia suami istri penerima BPJS PBI. Apa BPJS PBI? Apa anaknya bisa Daftarkan juga. Bisa Kak? Tinggal ini aja Kak, lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Yes, atau Harus bayar ke kantor pos atau bisa virtual account. Kalau ada M-Banking bisa Kak Yours Baby Girls. melalui M-Payment ya, bukan virtual account lagi. PT M-Payment, bayar tagihan. Ya, bayar tagihan. Ya, bayar air, Kak. BPJS perusahaan sudah aktif. Karena resign, misalnya mau bikin mandiri harus bayar tunggakan. Atau tidak. Enggak Kak Now. Jadi kalau yang aktif, jadi kalau nanti aktif lagi sebagai mandiri itu kayak buat baru dia jatuhnya. Cuman tetap sama. Bang mau nanya lah, apakah semua penyakit bisa ditanggung BPJS? Semua penyakit enggak. Semua penyakit ya.
Kalau semua penyakit jatuhnya tuh masih bisa, tapi kalau misalnya yang bukan dikarenakan kesehatan itu nggak bisa ditanggung. Iya. Kayak misalnya Ada beberapa yang tidak ya. ya kecelakaan kerja atau kecelakaan karena perkelahian, Atau karena mabuk. itu nggak bisa. Cuman selebihnya selain dari itu sesuai indikasi medis pasti bisa ditanggung BPJS. Langsung aja. Kak, aku pernah punya BPJS tapi udah nggak aktif. Bisa bikin lagi nggak untuk BPJS Mandiri? Itu tinggal Oke, pengaktifan kembali tinggal diaktifkan aja. lagi Kak Resiana. Mungkin kalau misalnya menunggak tinggal bayar tunggakannya Kak. Yuk, yang dari Bang mau tanya, Mandiri diganti PBI bisa nggak Bang? bisa. Bisa Kak, coba lapor aja ke Dinkes atau Dinsos Kak. Kak, BPJS saya dan istri tangguhkan. Kalau mau dipakai berobat apa bisa? Ditangguhkan nggak bisa. Ditangguhkan masa pembayaran ya? Itu non aktif. Iya. Jadi nggak Kalau bisa. masih non aktif nggak bisa Kak. Tapi kalau udah aktif berarti dia tinggal nunggu itu ditangguhkannya tunggu masa pembayaran ya? Ditangguhkan tuh udah nggak ditanggung lagi jatuhnya bang. Tanggung lagi jatuhnya bang. Jadi ya harus kemana? SPBI bisa ngubah nik sama TTG. Itu Tanda tangan. nik sama TTG ya, TTG itu apa? tepat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Itu coba dirubah deket Pandawa aja kakaknya. Itu pasti bisa kalau misalnya data ya. Kak, kalau misalnya masalahnya data nik bisa. Kantor bisa, melalui Pandawa juga bisa. JKN juga bisa kalau ngerti. Kalau salah satu Admin kok pada live. Tukar lewat aplikasi JKN bisa Bang. Tukar apa nih? tukar apa ya? Wanita langsung. Mau verifikasi JKN anak tapi HP tidak. Nah kalau misalnya anak itu yang di bawah 17 tahun itu belum bisa verifikasi wajah. Mungkin bisa didaftarkan ke kantor BPJS-nya, nanti didaftar kita di Disdukcapil biasa ada foto wajah. Kak, mau daftarin bayi 1 tahun ya mobil JKN bisa. Sekeluarga BPJS PBI tinggal bayinya 1 tahun. Kalau mau didaftarkan ke PBI lagi itu daftarnya wajib ke dinas sosial. Kalau Mandiri bisa Dari JKN aja dari langsung JKN bisa. Jika misalnya BPJS perusahaan sudah tidak Kita aktif 1 tahun mau bikin mandiri tanpa tunggakan ya Kak. Betul Kak Nau, kalau sebelumnya dia BPJS yang dari tempat kerja itu kalau non kerja itu dia nggak ada tunggakan. Jadi nanti buat baru diaktifin lagi ke Mandiri dan tunggu masa 14 hari. Kalau mau langsung aktif hari itu juga harus bayar dari bulanan aktif. Betul. Bang, klaim BPJS 10 tahun gimana? Oke, klaim BPJS tenaga kerja. Tenaga kerjaan deh. Beda Kak. Berarti udah mandiri ke PBI lewat JKN Nggak bisa. Ubah mandiri mandiri dinas sosial Kak langsung. kecuali dari PBI ke mandiri baru bisa lewat JKN. Apa syarat bikin BPJS? Kak, bikin BPJS kalau mandiri cukup ada KK atau KTP sama dan buku buku rekening. Nomor rekening. Ayo jawab Abang tuh BPJS. Ayo jawab Abang. Iya, kita memang sekarang ada jadwal live-nya Kak. Kak. Apa? Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Keluarga di Saka harus dia kakak. Harus aktifin dulu Kak. Jadi kalau misalnya dulu tanggal Kan Kak, JKN nomor nggak aktif gimana caranya? Diaktifin Kak Doni Ajo. Non aktifnya kenapa Kak? Kak Doni.
Kalau nomor bisa dirubah lewat Pandawa Kak, nggak perlu harus ke kantor. Akses saja nomor WhatsApp Pandawa ya. Nomor HP maksudnya. Nomor HP itu Bang. Kalau nomor HP bisa diubah aja dulu. Ubah. Di nomor WhatsApp Pandawa bisa Hubungin ubah aja. data nomor HP. Ubah mandiri ke Udah langsung tadi. hilang. Iya, langsung. Kak suamiku BPJS Mandiri tapi ada tunggakan. Cek bansos terdaftar penerima PBI JKN itu gimana ya? Nah itu kalau misalnya ada tunggakan kalau bisa diusahakan dibayarkan ya Kak ya. Kalau misalnya nggak langsung dibayarkan semua, mungkin bisa melalui rehab cicilan yang bayarnya secara bertahap. Karena kalau misalnya dari PBI nanti udah nggak ditanggung, mau pindah ke Mandiri itu harus dibayarkan langsung semua Kak. Betul. Ya kan saya. Bang mau nanyakan saya buat BPJS dan dari awal emang belum bayar. Kalau mau aktifin lagi gimana? Kalau belum pernah bayar sama sekali itu berarti belum ada tunggakan apa iurannya belum berjalan Kak. Kalau memang belum bayar sama sekali ya dari awal buat itu kan ada masa masa nunggu pembayaran 14 hari kan. Nah kalau kakak memang belum pernah bayar sama sekali itu tunggakannya nggak jalan, istilahnya BPJS-nya belum aktif, belum berhasil terbuat gitu, belum terdaftar, belum berhasil terbuat gitu, belum terdaftar. Tapi kalau misalnya kakak udah pernah bayar, terus Kak mau nanya dong, boleh Kak Ayumut nanya apa Kak? Ayumut keluar akun kenapa? Keluar akun Doni Ajo. JKN ya, keluar akun JKN bukan? Oh non aktif ya? Tadi apa sih? Udah lewat nih. lagi. Udah lewat tadi tuh yang 10 tahun tuh. Oh ini Kak JKN nomor gak Ini aktif. udah tadi. Gimana Nomor caranya? aktif itu yang JKN Oh itu. akunnya keluar. Iya. Oh ini aja Bang Doni Ajo lewat nomor WhatsApp Pandawa diubah dulu nomor HP-nya. Nanti bisa itu. Nanti bisa login lagi bisa. Kalau misalnya lupa password bisa juga. Kak kalau BPJS nyatanya ada tunggakan terus kita minta rujukan. Itu nanti masuk ke daftar peserta umum Kak, bukan ke peserta BPJS karena udah itu kalau tunggakan pasti nggak aktif ya. Iya. Jadi kalau pakai BPJS nih intinya wajib aktif Kak Ayumut. Kalau misalnya nggak aktif, kalau ada tunggakan berarti nggak aktif kan? Kalau nggak aktif nggak bisa dipakai Kak. Nanti disuruh bayar mandiri sendiri umum. Maaf Kak, seandainya. Kalau seandainya sudah dihapus masuk ke keluarga PNS karena sudah 22 tahun. Oke, Kak Enda kalau masih kuliah, iya. Kak Enda itu kalau masih kuliah itu kakak tunjukin ini aja Kak, apa bukti bayar UKT ke kantor kita bisa dibawa untuk dimasukkan lagi. Tapi kalau misalnya udah ubah ke mandiri, tinggal bayar aja Kak. Betul, tinggal bayar. Ada info FA-nya juga tuh dari JKN bisa dicek. Kalau misalnya mau bayar di kantor pos cukup tunjukin nomor JKN atau nomor KIS-nya aja. Betul. Kami nggak kerja bang. Apa tuh tadi? Siap Bang Aco. Siapa itu? Za. Oh si Aziza kawan. Oh. Ya siap Isa. Kami nggak kerja tapi terdaftar PPU Bu. PPUBU. PPUBU kerja. Gimana Bang? Apa? Nih pekerja. Kami nggak kerja tapi Tapi kok terdaftar terdaftar PPUBU. Wah, ini harus dicek dulu nih. Kak Mei. Harus dicek dulu ya Kak Mei. Datanya Karena kan nggak dicek mungkin dulu. kalau misalkan tiba-tiba didaftarkan. Kalau misalkan didaftarkan PPUBU kan perusahaannya yang dibayarkan. Keluarga mungkin ada yang kerja Kak. Mungkin suami. Cara ngubah BPJS Mandiri ke pemerintah gimana ya Mas? Lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan Kak Lulu. Kak kalau OTP buat verifikasi auto debit nggak kekirim gimana ya? Auto debit. Gimana ya? Auto debit. Itu kalau udah nggak aktif itu nggak masuk lagi dia ke SMS atau ke pesan karena kalau auto debit itu syarat
Aku cariin tadi. Ganti joki. Di tas. Ada 20.000 ini. Ada dulu tas gua. Pak, pemutihan udah berlaku belum ya? Belum Kak, belum dijalankan ya dari pemerintahan. Belum ada ya Kak, regulasinya dari pemerintah pusat belum ada. Jadi masih wacana ya Sobat JKN. Kalau pindah kelas bisa dipakainya nunggu berapa lama? Per tanggal 1 di bulan berikutnya Kak Harumi. Nanti untuk perubahan selanjutnya itu nunggu 1 tahun ya Kak ya. Betul. Suami yang kerja tapi belum ke kantor BPJS. Ya kalau emang dari kantornya bayarin tuh kantornya Kak biasa yang daftarin Kak, yang ubah. Benar. Kak Mel. Jadi kantor suaminya langsung mendaftarkan BPJS suaminya. Nah mungkin sekalian karena BPJS peserta penerima upah itu bisa menanggung suami istri dan 3 orang anak. Bangkok dari Mandiri benar-benar bisa pulang. Dan Vaskes itu tinggal pindahin aja Kak. Iya, Kalau Kak misalnya Panda. pindah Palembang. Kalau mau dari Palembang pindahin Vaskesnya aja Kak. BPJS-nya tetap sama Kak. Tinggal pindahin fasilitas sama Kak. Tinggal pindahin fasilitas kesehatannya aja. Kalau nah, sampaikan juga bayar. Kadang ada masalah jaringan juga bisa jadi. Benar sekali. Sampaikan juga bayar. Kadang ada masalah jaringan juga bisa jadi. Benar sekali. Lunas. Itu bisa Jadi kita bisa ubah email kakaknya dari sistem. Iya, Alex gak pernah join lagi Alex. Berapa peserta? Berapa peserta? Udah turun 22. 20-an. Tadi Bang. Kalau ada abang tinggi dia. Nah, kalau ada Bang Ganteng naik dia. Enggak lama lagi. Kak saya udah bayar sama Zakwan, iya Kak Mama. Kak udah bayar, kenapa belum aktif juga ya? Tadi mau berobat katanya belum aktif. Oke Mama Zakwan, sebelumnya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Kalau misalkan Mama Zakwan udah bayarkan, bisa baik itu pendebitan maupun bayar manual dalam waktu 3x24 jam belum aktif juga, Mama Zakwan boleh laporkan langsung ke kantor kita Mama Zakwan. Ntar bisa kita bantu aktivasi manual kalau memang sudah masuk pembayarannya ya. Atau misalkan sebelum dari 3x24 jam mau berobat itu bisa tuh. Oh iya. Udah kursin dong. Gitu ya Mama Zakwan ya. Terlalu nyaman mendengar Kak, status pembayaranku lunas, tapi kok BPJS tidak aktif penangguhan pembayaran tulisannya. Status pembayaran lunas. Nah, itu penangguhan pembayaran itu Kak Caca. Jadi kalau penangguhan pembayaran itu pesertanya biasanya ada ininya masa waktu pembayaran iuran pertamanya Kak Caca. Jadi kalau misalkan itu Kakak bisa cek aja tuh di info iuran atau info virtualcon. Di situ nanti ada kapan Kak Caca mulai bisa bayarkan. Tapi kalau status virtualconnya tertutup, Kak Caca bisa langsung laporkan ke kantor kita. Ntar kita bantu update lagi virtualconnya gitu. Oke, nah ini. Ada lokor nggak Kak? Belum ada Kak Love. Pantau aja Kak di Instagram BPJS Kesehatan Kak. Kayaknya aku tahu deh siapa. Kak Syira, bisa nggak dari Mandiri pindah ke pemerintah? Bisa Kak Syira, ke Dinsos ya Kak. Kak saya kan mau lahiran tapi kakak masih sendiri belum sama suami, apakah bisa pakai Kak siapa nih? Bisa Kak selagi aktif bisa Kak. Kak TS Yeling. Lahiran tapi kakak masih sama suami. Kak siapa namanya? Tesyeling. TSY kakak masih apa namanya, status BPJS-nya terdaftar di mana Kak? Maksudnya BPJS terikut orang tua yang bekerja atau gimana? Kalau mau ganti
Kakaknya harus ke kantor BPJS Pak. Ganti kakak, update kakak ya. Maksudnya juga, itu dari apa tuh JKN juga Kak bisa. Wahyu? Mau ganti kakaknya. Kalau misalkan update identitas itu bisa di kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan kakak mau update identitas terbaru ya sesuai dengan kakak. Tapi kalau kakak yang kakak mau ganti ya ganti kakak dulu. Di Disduk. Emang kalau orang ganteng masuk terus rame deh, Bang. Jelas. Kalau pindah pemerintah harus bayar tunggakan dulu gak? Itu tergantung dari ininya ya Kak Syira Pemdanya. ya. Tergantung dari apa namanya dinasnya. Jadi kalau misalkan dinasnya bisa mendaftarkan peserta yang masih punya tunggakan itu bisa berarti. Tapi kalau misalkan dinasnya minta untuk dibayarkan dulu tunggakannya itu harus Afgan. dibayarkan dulu. Afgan. Ini mau ke WC dulu nih. WC gue. Cara. Terus sini dia. Ya. Aku udah kencing nih. Bang. Cara aktifin VA harus ke kantor BPJS kakak. Apa cara apa? Aktifin Aktif VA. ya, enggak kaca. Jadi kalau misalkan update virtual account bisa juga tuh di WhatsApp Pandawa tuh 0811 8165 165. 165. Nanti update virtual account pilih layanannya administrasi ya, jenis layanannya. Kak maaf kalau nunggak udah lama gimana Kak? Gimana tuh Mas Willy? Nah, Kak Ade Umi kalau mau aktif lagi ya wajib dibayar ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kakak kurang apa sih bahasanya? Kurang mampu untuk bayar sekaligus bisa ikut program rehab di aplikasi Mobile JKN Iya, Kak. Jadi betul. bisa dicicil tunggakannya. Dan kakak juga misalnya berapa lamanya tuh lebih dari 2 tahun itu yang ditagihkan hanya 2 tahun ya 2 Kak ya. tahun saja, 2 tahun 1 bulan. Kak Najwa tuh, Kak kalau UHC aktif berapa bulan Kak Najwa? Kalau UHC itu kan Universal Health Coverage Kak. Jadi biasanya kalau misalkan UHC-nya UHC prioritas, jadi ketika pesan nah untuk aktivitas kondisi yang nggak mampu untuk bayar ya itu bisa nggak ditanggung sama pemerintah. Kalau dari pemerintah mau pindah ke mandiri gimana caranya? Bisa tuh di WhatsApp Pandawa, bisa aplikasi mobil bisa tuh di WhatsApp Pandawa, bisa aplikasi mobil JKN, bisa bantu update Iya, nomor handphonenya. berubah. Kalau sudah cerai bisa kakak, aduh, mana tadi? Hilang. Kalau sudah cerai bisa kakak itu BPJS Kesehatan dari perusahaan mantan. Nomor handphone sudah digunakan harusnya. Kak, kalau sudah cerai pisah kakak itu BPJS Kesehatan dari perusahaan mantan. Oke, kalau misalkan sudah pisah itu dilaporkan aja Kak untuk alihkan ke Mandiri Kak Dinda. Misalnya bayi baru lahir belum bikin akte. Bayi ya biasa apa harus Anaknya sudah terdaftar ya bayarkan normal aja. Tapi kami himbau ya Kak supaya bisa segera nanti ya udah terdaftar belum? Kalau sudah terdaftar BPJS Kesehatan istrinya ya berarti bisa tuh. Nanti tinggal ke Pak atasan dia aja. Pak atasan dia aja. Betul. Bang King Abon. Bang Kabaria Kalau Kak Syira, pembuktian iya, sudah iya, berlaku iya. ya. Biasanya nanti dari pemerintah tuh Kak Syira pantau aja di apa nih di Iya. TV itu kalau mereka sudah mengumumin karena kan wewenangnya di kementerian Iya. tuh. Pantau aja Kak. Pantau dari aja, Kak, di berita-berita dari pemerintah pusat. Kak kalau misal baru pindah ke Mandiri terus langsung masuk di RS di cover enggak? Langsung Selama masuk di kartunya RS. aktif bisa Kak. Iya. Selama kartunya aktif. Bang kabarin ya. Sudah dari Pandawa tidak bisa Pak.
Maksudnya Pama nomor Kerdil. handphonenya, iya. Nomor HP. Jadi nomor handphonenya kan sudah digunakan sama yang lain, Lain. tuh, gitu. Nah, Jadi ke kantor kan Abang? Iya, ke kantor aja Kak Pama Kerdil. Nanti kita bantu untuk penghapusan nomor handphone yang berada di data orang lain tuh. Itu nggak pandawannya nggak bisa, kenapa ya Kak Pama Kerdil? Apakah kakak udah sampai klik submit? Kalau ada tunggakan terus mau pindah KIS, tapi Kepala keluarga tidak. Kalau ada tunggakan terus pindah KIS, tapi wajib satu kakak Kak Isah. Jadi kalau misalkan peserta itu mau didaftarkan ibaratkan pemerintah, ya wajib satu kakak selama masih terdaftar satu kakak. Sombong parah kamu. Salam agen pesiar Karimun. Salam ke adik kakak, salam pesiar. Siapa nih? Fania bang namanya bang. Kak kalau misal baru daftar ke Mandiri terus tiba-tiba mas. Ini udah tadi ini Kak dijawab nih. Marmata ya. Kak saya nanya Lihat saldo BPJS Kesehatan karena dari tahun 2000 tidak pernah digunakan tahun 2025. saldo ya. Saldo BPJS Kesehatan karena dari tahun 2000 ada saldonya ya Kak Wira ya. Nah kalau misalkan Kak Wira ada saldo lalu Kak Wira dialihkan ke Mandiri, nanti iurannya akan terpotong otomatis dari saldonya itu. Nah kita harus cek dulu sebetulnya Kak Wira. Iya. Kak JKN saya belum aktif tapi punya anak sama istri saya aktif. Ada tulisan premi punya saya pemerintah. Bukan saya belum aktif, tapi punya anak sama istri saya aktif. Ada tulisan premi punya saya pemerintah. Gimana maksudnya? Ada tulisan premi punya saya Iya. pemerintah. Kalau anak sama istri Kak Pengabdi ini, Pengabdi Bahlil. iya Kak Pengabdi ini aktif di mana ya? Pemerintah kah atau gimana? Kalau misalkan kakak ini belum aktif maksudnya belum aktif yang dibayarkan pemerintah atau gimana Kak? Karena kita harus tahu dulu nih kronologisnya. Ada tulisan premi punya saya pemerintah. Kalau misalkan iya. ada premi berarti kakak non aktifnya karena tunggakan. Kakak terdaftar yang mandiri. Saya nanya karena ini dibayar oleh pensiunan Kak Wira. Yang mana? Apa tadi Kak Wira tadi ya? Tadi apa? Bisa dijawab. Saya bisa nggak lihat? Oh lihat saldo. Saldo. Tadi, Oke. Nah, maksud saldo ini apa nih Kak Wira? Iya. Kalau saldo yang maksudnya kayak jaminan hari tua itu BPJS bukan di BPJS tenaga kerja. Kesehatan. Ya kalau misalkan pensiunan apa tadi PNS ya? Ya, pensiunan PNS itu. coba lihat di Taspen Kak. Dibayar oleh pensiunan ya. Atau orang tua pensiunan ya. Intinya kalau misalkan saldo semacam jaminan hari tua itu kita nggak ada ya di BPJS Kesehatan. Kita menjamin jaminan kesehatan saja. Kak jawab dulu dong Kak, tadi putus-putus jadi nggak ke ini. Sorry Kak. Yang mana tadi? Tadi di cover nggak ke Kak, iya. misalnya baru daftar mandiri terus tiba-tiba masuk RS. Bisa Kak di cover. Bisa Kak, selama kalau udah kartunya aktif, ya. Bisa. Kalau udah aktif bisa dan masuk RS tentunya kan kalau misalnya gawat darurat pasti bisa. Kalau misalnya dirujuk dari Vaskes lebih bisa lagi. Kak pensiunan bisa diambil di umur. Oke, itu di Beda BPJS tuh. tenaga kerja BPJS ya. Tenaga kerjaan itu Kak Lila. Iya, jadi kita beda ya Kak ya. Kita BPJS kesehatan. Kak, kalau buat BPJS kesehatan yang hilang yang Gratis ya. Gratis. Gimana caranya? Yang gratis Kak Dede Bawel bisa lapor dulu ke dinas sosial atau dinas kesehatan ya Kak ya untuk pendaftarannya. Kalau pertengahan bulan ini sudah upgrade dari kelas 3 ke kelas 2, sudah bisa dipakai belum? Pertengahan bulan ini ya. Tanggal 1 bulan depan. itu udah di kelas 2 Kak. Kak Diajeng Senja Official. Tanggal 1 bulan depan ya Kak ya. Kak mau tanya, saya kan udah daftarkan BPJS ibu saya mandiri, itu aktifnya setelah pembayaran Kak? Iya, betul Kak Zuki. Mas pengajuan klaim JHT tidak berdoa. Oke, kalau JHT itu BPJS tenaga kerja ya Kak. Lumna Anis. Bang, saya punya BPJS kesehatan gratis Jakarta, sekarang pindah ke Tangerang. Bisa pindah nggak? Bisa pindah nggak Bang? Saya punya BPJS kesehatan gratis Jakarta, sekarang pindah. Nah, ini kalau misalkan mau pindah Vaskes itu tergantung pemerintah daerah yang
pemerintah daerahnya ya Kak M Diana. Jadi kalau misalkan pemerintah daerah Jakarta itu yang dibayarkan pemerintah daerah Jakarta itu kalau misalkan mereka punya kesepakatan sama BPJS bahwasanya tidak bisa pindah vaskes di luar Jakarta itu nggak bisa berarti Kak M Diana. Tapi kalau bisa ya itu berarti bisa tuh di aplikasi mobil JKN. Betul. Ya, dia wewenangnya dari pemerintah daerahnya ya Kak Diana ya. Kak, aku cek di mobil JKN aktif BPJS kelas 3 tapi aku belum dapat kartunya, gimana caranya Kak Risa? Kak Risa, kita sekarang nggak ada cetak kartu ya Kak ya. Betul. Jadi kita sekarang cukup gunain nick aja di KTP. Tapi Kak Risa misalnya kalau mau lihat kartu digitalnya itu ada di aplikasi mobil JKN di menu gambar kartu paling depan bisa dilihat. Bang, kalau bikin BPJS persyaratannya kakak ya Kak ya. Kakak KTP dan apa buku rekening ya Bang ya? Iya, kalau mandiri kakak sama buku rekening aja Kak. Tutor cairin BPJS. Itu BPJS tenaga kerja ya Kak, FNP. Kalau cara bikin BPJS gratis untuk bayi gimana Kak? Lapor langsung Kak ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Kak, apa benar kalau mau lahiran pakai BPJS harus periksa di vaskes minimal 4 kali? Enggak ya Kak, aku suka es krim. BPJS saya nonaktif akhir bulan tapi pas udah dibayar masih penangguhan pembayaran tuh gimana? Nah, kalau misalkan nonaktif ke bulan lalu peralihan mandiri itu kan pasti penangguhan pembayaran tuh. Ya, itu dia ada masa waktu pembayarannya Kak Hah. Jadi harus dilihat dulu kapan mulai bayarnya, kapan masa ini terakhir pembayarannya ya, masa periode iuran pertamanya. Jadi harus dilihat dulu. Nah, kalau misalkan kakak bisa lihatnya di info virtual account itu ada tuh muncul gue nanti. Gimana caranya kalau udah tunggak? Kalau udah lama boleh tak ya kalau bayar diangsur? Kembali tak ya? Bisa Kak Novia Liza, kalau mau dicicil itu Kalau mau ada cicil bisa. ada program rehab kita di aplikasi mobil JKN. Itu Kak Liza bisa dicicil dan tapi aktifnya setelah cicilan selesai ya Bang. Iya, ya? betul. Iya. Tapi aktifnya setelah cicilannya selesai ya Kak. Iya, betul. Novia Liza. Kalau BPJS non aktif dari perusahaan kira-kira bisakah diaktifkan kembali pakai mandiri? Bisa Kak, trek besi di mobil JKN bisa, di nomor WhatsApp Pandawa bisa. Nanti pilih pengaktifan kembali status kepesertaan, pilih mandiri. Bang, kalau BPJS pemerintah non aktif gimana cara aktifkannya lagi? Lapor ke dinas. Iya, lapor ke dinas ya Kak ya, dinas sosial. Kak, kenapa pas mau bayar BPJS kok kode sudah lunas padahal belum dibayar? Gimana tuh Bang? Takut banget. Kak, kalau apa? Kak, kenapa pas mau bayar BPJS kok kode sudah lunas padahal belum dibayar? Takut banget ya. Nah, kalau misalkan belum waktunya bayar, dia akan terbaca nanti notifikasinya, tagihan sudah lunas atau belum waktu bayar. Bisa gitu Kak. Jadi emang harus dicek dulu Kak. Kak takut banget nih. Kenapa Bayar pas mau bayar BPJS ya. kok kode sudah lunas? Ya kadang-kadang ada juga peserta yang sudah nonaktif nih yang dibayarkan pemerintah, lalu dia mau bayarkan nih. Padahal kan dia belum alih ke mandiri tuh. Nah itu ya nanti muncul tuh notifikasi tagihan sudah dibayar atau belum waktu pembayaran. Kak, kapan bayarnya Kak? Udah bayar tapi masih penangguhan. Kapan pembayarannya? Kalau Sobat JKN kalau misalkan sudah melakukan pembayaran, kami informasikan ya, kalau sudah misalkan melakukan pembayaran, baik itu pendebetan ya dari bank ataupun pembayaran manual secara mandiri ya. Dan dalam waktu 3 kali 24 jam, kalau misalkan belum aktif juga, silakan dilaporkan ke kantor BPJS setempat. Biar nanti kita bantu aktivasi manual. Betul. Ya. Nah kalau misalkan kurang dari 3 hari mau gunakan ya, misalnya hari kedua atau hari pertama mau langsung gunakan ya, nanti datang aja ke kantor BPJS, nanti kita bisa bantu cek kok ya, udah masuk belum pembayarannya. Kalau sudah masuk nanti kita bantu aktivasi manual ya, khusus untuk peserta yang urgent ya gitu. Urgent. Oke. BPJS saya tiba-tiba tidak aktif, bagaimana ngurusnya? Bisa lapor ke dinas ya, Kak Alkaruna, dinas sosial. Cara pindah kelas 2 ke 3. Kak Aisyah, kalau peserta mandiri bisa melalui mobil JKN ya Kak ya? Gibran tuh. Mana? Pak Gibran.
Kalau kecelakaan tapi tidak saat bekerja bisa digunakan nggak Min? Bisa nggak Bang? Saat bekerja atau tidak saat bekerja ya? Tidak saat Kecelakaan. bekerja. Intinya untuk alur penjaminan kecelakaan itu itu datangi dulu Polres atau Polsek untuk bikin LP-nya, laporan polisi. Ya. Nah, nanti dari LP-nya itu bawa ke Jasara Harja. Karena penjaminan di sini bukan hanya BPJS Kesehatan Iya, betul. aja. Ada Jasara Harja, dilihat dari kronologisnya. Nanti kalau misalkan kecelakaan ini bukan saat bekerja dan kecelakaan ini kecelakaan ganda, itu yang menjamin adalah Jasara Harja. Jasara Harja. Tapi kalau kecelakaannya tunggal, itu nanti dari Jasara Harja itu akan mengirimkan surat pengantar itu ke BPJS Kesehatan gitu. Iya, seperti itu. Kak, izin tanya, aku ikut BPJS Mandiri tapi keluarga lain BPJS pemerintah itu gimana ya? Kak Asti mau gimana Kak? Kalau misalnya aktif ya nggak apa-apa Kak. Tinggal Iya, kalau bayarkan misalkan aja. BPJS keluarga sudah terdaftar yang dibayarkan pemerintah kelas 3 itu biarin aja di situ. Iya, biar aktif. Yang penting kakak ikut Mandiri. mandirinya yang kelas 3, dia satu kakak harus sama kelasnya, nggak bisa beda. Bang, kalau mau pasang gigi palsu pakai BPJS bisa kah? Bang, kalau mau pasang gigi palsu pakai BPJS apakah bisa? Ya, gigi palsu itu kan atau protesa gigi ini sifatnya bantuan, alat bantu. Itu bisa ya kak ya, bisa di FKTP maupun FKTL. FKTP yang bisa dia pasang gigi palsunya. Per rahangnya itu 500 untuk di FKTP, 550 untuk di rumah sakit. Jadi kalau 2 rahang maksimal untuk di rumah sakit itu 1.100.000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Gifaris Tiafan. Kak maaf, tanya kalau mau bikin BPJS anak, misal ayah ibu punya BPJS Ya, pemerintah pemerintah, gimana? anak ya. Nah, kalau misalkan anaknya ini belum terdaftar sama sekali, ya itu harus dialihkan ke mandiri itu kak. Nah, tapi kalau misalkan kakak mau daftar mandiri ya, tapi kalau kakak Sakila mau anaknya yang ikut ibunya yang dibayarkan pemerintah, itu lapornya ke dinas kak. Dinas, betul. Ya, supaya dibayarkan pemerintah. Izin bertanya untuk BPJS tenaga kerja bagaimana? BPJS tenaga kerja itu bisa langsung tanya ke BPJS tenaga Iya, kerja ya. Kita di sini BPJS kesehatan Kak, produk Jawa. Bang, BPJS saya masih aktif di kelas 2, apakah bisa langsung pindah ke kelas 3 biar nggak ada tunggakan? Turun kelas Bang. BPJS masih aktif di kelas 2, apakah bisa langsung pindah ke kelas 3 biar nggak ada tunggakan? Bisa Kak Canda. Jadi saran kita kalau memang misalkan ingin berubah kelas, ya masalah misalkan dirasa Kurang mampu lah. Iya. Itu mau kelas 3 ya udah pindahkan aja Pindah kelas aja. 3 Kak gitu. Nanti kalau misalkan dirasa mampu untuk kelas 2 atau kelas 1 nanti tinggal naikin aja lagi. Untuk perubahan kelas tahun sekali ya sobat Iya. JKN. Kalau udah setahun bisa pindah kelas Kak Canda. Iya betul. Apakah program pemutihan tunggakan ada? Belum ya Kak Anodar. Kemudian belum ada. Bang, anak saya umur 3 tahun. Apakah Maka kalau mau daftar BPJS bayar dari lahir? Iya, betul. Iya Kak Rani, betul sekali. Banyak juga yang nanya nih. Iya. BPJS pemerintah mati kalau mau ke prabayar. Apa ada hitungan denda untuk balita? Udah mati kalau mau prabayar apakah ada hitungan denda untuk balita? Kalau misalkan balitanya sudah terdaftar, BPJS kesehatannya tinggal dialihkan Ini aja. Tinggal dialihkan seperti biasa, nggak ada dendanya ya Kak. Denda itu ada kalau misalkan tunggak. Kemudian bayi baru lahir yang baru didaftarkan itu ada dendanya, masa denda ya namanya. Apa BPJS kematian berlaku? Kematian apa BPJS kematian? Maksudnya gimana nih? Iya, maksudnya gimana nih Kak, anak bungsu? Kak, kalau masih ada tunggakan apa harus bayar dulu? Tunggakan baru bisa diaktifkan. Bisa Betul diaktifkan Kak kembali, Anjola. iya, betul. Harus dibayar dulu Kak. Iya. Nah, perlu kita sampaikan nih Mas Juli. Jadi kalau misalkan anak itu kan wajib tuh yang lahir Ya. dari Desember 2018 ke atas tuh wajib dibayarkan. Nah, sobat-sobat JKN itu kalau misalkan ada anggota keluarga yang dalam satu kakak yang belum terdaftar, silakan segera didaftarkan gitu. Kadang juga baru mungkin dulunya nggak mau daftarkan nih Mas Juli. Tiba-tiba pas tahun Mau ini mau daftar. daftarkan nih, kaget
Ya kan Bayar dari lahir. tagihan dari lahir. Nah kan itu jadinya. Jadi sebaiknya kalau misalkan butuh informasi langsung ditanyakan ke kantor BPJS bisa atau care center kita juga bisa supaya sobat JKN juga dapat informasi. Apalagi nanya yang terkait yang bayi baru lahir ya Mas Iya, Yudi ya. betul sekali. Kan nanti kaget juga tuh tagihannya. Tiba-tiba dari lahir ya bang ya. Iya gitu. Oke, makasih abangku, sehat selalu murah rezeki. Sama-sama Kak Galon. Sehat Sama-sama, selalu Kak ya. Galon. Alih BPJS bayar ke gratis, lapor ke dinas sosial Kak Lisbeth atau dinas kesehatan. Cara nonaktifkan BPJS yang double gimana ya? Beda kakak soalnya. Nah, mungkin Gimana harus ya, beda dicek kakak dulu soalnya. datanya ya. Iya harus cek dulu datanya ya Kak Ikna. Kak Ikna harus kita cek dulu datanya Kak. 50 tuh. Iya. Oke. Kak mau pindah PBI itu udah pasti ke puskesmas atau bisa klinik ya? PBI jaminan kesehatan itu bisa pindah tempat berobat di mana aja. Baik itu puskesmas atau klinik. Itu yang dibayarkan pemerintah pusat. Pusat ya, PBIJK ya. Di daerah saya kalau yang PBI Yang meninggal Bisa secara asuransi asuransi per 40 juta juta. atau hanya di daerah saya aja. Nah, ini Kak anak bungsu ini kalau misalkan ada santunan meninggal gitu, itu mungkin dari pemerintahnya ya. Kalau kita nggak ada yang namanya santunan seperti itu ya Kak. Kita hanya menjamin program jaminan kesehatan. iya, Kita bukan jaminan kematian. mungkin BPJS Itu BPJS tenaga kerja kali ya. Iya betul. Kayak kita kurang tahu tuh Kak anak bungsu. BPJS kita apa bisa dipakai di luar pulau bang? Bisa. Kak Ahmad Aldi bisa. Kak kalau udah nggak aktif mau diaktifkan lagi gimana caranya? Oke Kak Hermal, nah, aktif karena ada tunggakan wajib dibayarkan tunggakannya dulu ya Kak Hermal ya. Kak saya habis keluar dari PT lama BPJS mati akhir bulan November bisa diurus bisa Kak Pilos nanti diubah pengaktifan kembali ke status ke peserta mandiri. Iya. Kenapa JKN lama banget Kak? Oke, lamanya gimana nih Kak? Juli, mungkin sinyalnya Kak. Kan Anda pindah vaskes, sampai katanya nggak bisa pakai. Ah, gimana tuh bang? Apa gimana tuh? Saya udah bayar tunggakan. Gimana tuh? Udah pindah vaskes, sampai klinik katanya nggak pakai. Saya sampai ke klinik katanya nggak bisa pakai. Harus dicek dulu Kak Ria Irawan. Mana tahu belum pindah ya bang ya? Iya, Kak saya sudah bertunggakan. Berarti kan kalau sudah bertunggakan kan sudah aktif itu Kak. Ya. Sudah aktif. Oke. Sudah aktif. Habis itu, nah pindah vaskesnya Kakak kapan Kak Ria Irawan? Kalau Kakak pindahkan bulan ini, itu aktifnya di tanggal 1 Desember Kak. Lapor bulan ini untuk bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan Kakak pindah vaskes di daerah sama, berarti itu kan untuk bulan berikutnya tuh. Bulan ini Kakak masih menggunakan vaskes yang lama. Betul. Jadi lagi masih di bulan ini nggak bisa Kak? Iya betul. Kecuali Kakak di luar daerah tempat berobatnya, misalkan Iya. Kakak lokasinya di daerah A, lalu Kakak pindah vaskes di lokasinya di daerah B, itu Kakak bisa gunakan 3 kali. Betul. Kak mau klaim JHT BPJS tenaga kerja ya Kak ya? Betul. Gimana cara pindah PBI? Oke, untuk PBI itu bisa langsung ke dinas sosial atau dinas kesehatan Kak RZKH. Orang sudah meninggal BPJS masih aktif, gimana cara nonaktifkannya? Kak Roji mungkin bisa datang ke kantor dengan bawa akta kematian ya Bang ya? Akta kematian, Oke. bukan surat keterangan kematian Iya, ya, tapi akta kematian. Jadi nanti misalnya tunggakan yang berjalan setelah meninggal ya Bang ya bisa dihapuskan gitu. Betul. Untuk lahiran secara normal apakah bisa tanggung BPJS? Bisa Kak Niki Rana bisa. Selagi sesuai indikasi bisa Kak. Kalau aktif BPJS kesehatan offline tetap pakai aplikasi enggak Kak? Kalau aktifin BPJS kesehatan offline tetap pakai aplikasi enggak Kak? Kalau aktifin BPJS kesehatan offline tetap pakai aplikasi enggak? Ini maksudnya Offline apa nih Kak? iya, offline maksudnya gimana Kak? Gimana nih, Kak? Datang langsung gitu. Langsung gitu. Iya Kak. Wah. Iya. Antusias Sobat JK ini Udah pulang 9 dulu. Sobat JKN ini mungkin
berapa pertanyaan lagi, Mas Juli? Iya, mungkin Satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan terakhir ya, Mas, teman-teman Sobat JKN. Kita live di hari Selasa lagi ya, teman-teman. Jangan lupa follow JKN. sosial media kita. Ini masih ada 80 orang Sobat Iya. JKN. Follow TikTok kita, Instagram kita. Iya betul. DM aja Instagram kita tuh. Ntar dijawab nih sama Mas Juli, kebetulan Mas Juli adminnya. Iya, kalau ada pertanyaan bisa DM aja ya ke Iya Sobat betul. ya. Nanti Kalau ada yang kita belum bantu terjawab jawab. sama kami di sore hari ini, silakan satu pertanyaan lagi. Oke, Mas Juli. terakhir kita satu pertanyaan terakhir ya, mana nih? Kak please baca. Oke, Kak please baca nih Kak Salwa. Kak Salwa. Kalau suami punya BPJS, saya punya BPJS, tapi beda kakak. Gimana? Ya, oke. Kalau suami punya BPJS, misalkan BPJS pemerintah, kemudian Kak Salwa BPJS pemerintah juga. Nanti kita bisa satukan tuh Kak datanya. Ya, bisa satukan data. Atau misalkan suami BPJS yang dibayarkan pemberi kerja, kakak yang bayar mandiri, itu bisa kita satukan. Nah, jadi intinya kalau sama-sama punya BPJS tapi beda kakak, itu nanti bisa kita satukan. Oke. Gitu ya, Kak Salwa, semoga terjawab. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian live TikTok kita hari ini. Kak Evan nih terakhir. Las. Las. Bang, kalau daftar BPJS Mandiri aktifnya berapa hari setelah bayar? Aktifnya Jadi ada dua cara. Iya, tuh, ada ya. dua cara Kak Eva. Jadi ada yang bisa langsung aktif, ada yang nunggu 14 hari. Mas. Ya. Intinya dia aktifnya itu setelah bayar. Iya. Iya. Ada dua cara. Satu yang langsung bayar. Kalau yang langsung bayar itu Kak Eva, Kak Eva bayarnya sejak nonaktif. Betul. Ya, kalau mau yang langsung bayar, ini sifatnya yang urgent, yang cito Kak. Kalau misalkan amit-amit ya rawat inap. Tapi kalau misalkan yang kedua Kak, opsinya itu nunggu 14 hari. Ini yang normal seperti biasa. Jadi kalau misalkan Kakak mau pakai 14 hari, itu tidak ditagihkan sejak nonaktif. Jadi 14 hari setelah Kakak pendaftaran itu baru bisa bayarkan setelah pembayaran aktif. Intinya setelah pembayaran baru aktifnya kartu BPJS Kesehatan. Oke, mungkin sekian dulu Sobat JKN live kita hari ini karena udah jam 5. Iya, teman-teman. Udah jamnya kita pulang. Terima kasih Sobat JKN yang udah makasih nonton, ya, tap-tap makasih. layar yang sudah bertanya. Mungkin bisa join lagi nanti live kita di hari Selasa di jam 3 kurang lebih. Mungkin Sobat JKN bisa follow juga biar nggak ketinggalan live Iya. selanjutnya. Ada lonceng-lonceng nggak kalau kita live? Nggak tahu. Iya, mungkin di lonceng-lonceng Hidupin notifikasi mungkin. ya, kalau Oke. misalkan kita nanti muncul tuh notifikasi dia. Iya. TikTok ada tombol-tombolnya, tapi Iya. kalau nggak tahu. Oh iya iya. Oke, jadi Sobat JKN masih ada 60 orang. Mungkin sebelum kita end live bisa follow dulu TikTok kita, Iya, di follow. iya. Instagram kita ada namanya JKN_KC Tanjung Pinang. Oke. Mungkin sekian Sampai dulu. jumpa. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab, kelewat. Mungkin bisa kita jawab di next live. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Sobat JKN di live kita selanjutnya. Makasih ya. Bye bye. Ciao ciao.